orang dengan usia lanjut ya. Sebenarnya seperti itu. Misalkan kita temukan pada usia lansia dan itu meliputi beberapa penyakit yang sering ditemukan pada organ semisal jantung, kemudian juga penyakit yang berkaitan dengan organ-organ penting misalkan ginjal dan hepar ya. Jadi nanti Anda akan melihat bahwa penyakit ini terkait dengan proses pada sel atau jaringan ya yang sesuai dengan peningkatan umur itu mempunyai masa penuaan ya tergantung daripada sel jaringan tersebut ya. Misalkan contoh yang paling mudah ya, orang perempuan akan mengalami masa menopause ya. Jadi masa menopause itu akan menjadikan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi kembali ya, sehingga dia akan mengalami beberapa hal yang terkait dengan efek dari hormon yang mempengaruhi menstruasi, misalkan hormon estrogen dan progesteron. Di situ Anda akan lihat bahwa gejala-gejala yang terjadi, misalkan berkaitan dengan kelainan pada suhu tubuh ya, kemudian kulit ya, kemudian juga pada psikologis, bahkan beberapa organ yang terkait reproduksi, misalkan eh, nanti akan terjadi penyusutan dari organ rahim ya atau uterus, terjadi uterus atrofi. Nah, jika terjadi uterus atrofi kadang-kadang disertai dengan prolap uteri. Prolap uteri itu nanti rahimnya akan keluar dari tempatnya oleh karena jaringan penggantungnya sudah lemah. Seperti itu contoh yang paling simpel ya. Nah, oleh karena penyakit yang muncul akibat kemenuhan fungsi sel dan jaringan, maka ini berkaitan dengan fungsi normal tubuh yang mengalami penurunan ya. Jadi mengalami penurunan ya. Sehingga di sini biasa juga terkait dengan usia, tetapi relatif tidak sama ya. Hanya pada penelitian sering beberapa usia yang mulai mengalami hal seperti itu, misalkan usia dekade 5, 6, 7. Jadi makin meningkat usia makin akan muncul penyakit degeneratif yang timbul dengan gejala-gejala yang itu tadi ya. Mungkin atau akan bisa melihat pada nanti yang khusus orang tua ya di Panti Werda. Jadi Anda melihat di situ ya ada yang orang tua dengan penyakit degeneratif berupa lupa ya. Nah, itu ada yang wajar tapi ada yang tidak wajar. Misalkan lupa yang terjadi pada penyakit demensia. Demensia itu dengan beberapa kelainan yang terjadi pada fungsi memori di saraf otak, bahkan penurunan sel-sel yang terkait dengan inteligensia ya, dari hal yang mudah misalkan mengingat nama saudara, nama anak, nama suami, kemudian sudah lupa nama, lupa dengan itu anaknya, lupa bahwa itu suaminya, lupa bahwa itu cucunya. Jadi ada gradasi yang terus terjadi sampai dia lupa seluruhnya, lupa yang merupakan kebutuhan diri. Misalkan dia lupa makan, lupa minum, padahal kita tahu dia belum makan, dia merasa sudah makan. Nah, seperti itu penyakit demensia ya. Baik ya. Nah, ada gambar klinis umum penyakit degeneratif itu biasanya memang berjalan secara lambat ya. Dan tidak seluruhnya orang mengalami penyakit ini ya. Jadi ada kaitan familial atau riwayat keluarga ya yang terkait dengan penyakit ini. Misalkan contohnya ya ada saudara kami yang umurnya 70 tapi masih kuat ingatannya ya. Bahkan dia bisa bercerita
tentang masa kecil secara mendetail dan itu bisa kita buktikan pada saat kita pernah ke kampung ya di Jawa Tengah. Ternyata benar mengalami pengalaman ya, ada saudara atau rekan dari orang tua yang mengalami lupa, misalkan lupa menaruh dompet, lupa menaruh kunci, bahkan sudah dikunci pintu masih diperiksa juga kunci tadi ya, apakah sudah benar kunci atau belum ya. Kadang-kadang hal itu eh, apa namanya bersilangan dengan gejala penyakit kejiwaan, padahal itu penyakit degeneratif ya. Jadi ada penyakit kejiwaan yang terkait dengan perbuatan yang berulang-ulang, misalkan eh, yang disebut obsesi kompulsif. Jadi dia udah kunci pintu, tapi dia nggak yakin itu udah kunci pintu, dilihatnya lagi ya. Sudah ngepel tempat itu, tapi dia belum yakin itu sudah diapel. Kemudian dilihatnya lagi belum bersih dipel lagi gitu. Jadi itu obsesi kompulsi ya. Pada penyakit degeneratif memang hal itu terjadi secara alamiah ya. Artinya saraf mengalami pelisutan atau atrofi ya. Yang Anda pelajari di dasar ijaz ya. Itu nanti saraf pada usia tertentu akan mengalami pelisutan atau atrofi. Nah itu memang didukung sel itu didukung oleh jaringan penunjang atau stroma. Jika stroma itu mengalami pelisutan dalam hal kandungan protein ya, terutama yang terkandung dalam sel-sel itu akan menyebabkan saraf mengalami pengecilan ya. Nah ini biasanya dipengaruhi oleh sitoplasma dulu ya. Memang sel itu berfungsi tapi dia ditunjang oleh sitoplasma. Inti menunjukkan fungsi sel. Jika intinya mati, maka sel akan mati. Tapi jika inti hidup, sedangkan sitoplasma tidak menunjang begitu optimal, maka akan terjadi penyakit yang kita sebut degeneratif. Ya, begitu. Nah, penyakit degeneratif yang terjadi sering pada saraf akan terjadi terus-menerus. Ya, artinya saraf merupakan sel yang permanen. Ya, beda dengan sel pada kulit. Kalau kulit luka, cepat digantikan dan diganti dengan kulit yang baru. Jika mengalami lecet. Nah, begitu juga kalau Anda potong kuku, ya, cepat digantikan. Potong rambut, cepat digantikan. Tapi kalau jika sel saraf yang terkena luka dan lukanya menyebabkan sel saraf itu mati, dia akan tidak bisa digantikan. Ya, jadi ini berlangsung sebenarnya pada usia kurang dari 2 tahun, saraf masih bisa berkembang sehingga waktu seorang ayah atau ibu akan mengoptimalkan fungsi sel sarafnya, dia harus memberikan gizi yang cukup supaya berkembang sel-sel saraf pada usia optimal setahun, kemudian mengalami perlambatan pada sampai usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun, sel saraf akan tetap ya, sedangkan perkembangan lain ditunjang oleh sel-sel penunjang saraf ya begitu. Nah, pada usia tua, oleh dia mengalami degenerasi sel, dia akan mengalami penuaan. Sel-sel yang mengalami penuaan sebagian akan mengalami kematian sel. Nah, sel yang mati ini tidak bisa digantikan. Ya, sel yang mati ini tidak bisa digantikan sehingga sel yang fungsional adalah sel-sel yang masih hidup. Sedangkan sel yang masih hidup berkaitan dengan usia tadi akan mengalami pengecilan atau atrofi. Nah, disinilah akan terjadi beberapa gejala yang kita sebut penyakit degeneratif. Ya, jadi kelainan ini bersifat kiri kanan ya, bilateral. Kalau sifatnya ada di pusat berarti terjadi kiri kanan ya. Dia tidak akan satu yang lebih dominan, tidak. Kalau yang lebih dominan salah satu biasanya oleh karena penyakit bukan degeneratif ya. Jadi misalkan stroke, kalau stroke yang kena otak kanan terkena
bagian tubuh yang kiri. Stroke terkena otak kiri, nanti yang terkena adalah ekstremitas bagian yang kanan seperti itu ya. Dan kemudian secara histologis, secara mikroskopik, artinya kalau kita dengan mikroskop, selain pada sel generatif itu bukan saja sel neuron tapi juga sel pendukung yang misalkan kita sebut dendrit, sel akson, selubung mielin dan uh, hal lain-lain ya begitu. Nah, nanti tentu hal ini tidak harus bisa kita periksa ya. Misalkan kenapa orang mengalami gejala demensia. Nah itu nih pemeriksaan tidak dengan mikroskopik, tapi pemeriksaan dengan misalkan MRI atau CT scan yang lebih canggih ya, yang tidak menyebabkan kerusakan langsung pada sel saraf. Jadi dilakukan gimana? Tadi terputus ya, maaf. Ya, iya. Sebentar ya. Saya kelihatan nggak? Belum deh. Belum ya? Oh hilang ya. Aduh gimana nih? Sebentar ya, sebentar ya. Oh, hilang ya. Tadi sempat terputus ya. Yang tadi kelihatan. Sekarang kelihatan ya. Sekarang terlihat ya. Terlihat dok. Ya baik. Oke kita lanjutkan ya. Maaf ya tadi. Nah, perubahan-perubahan pada organ tubuh terkait usia dan konsekuensinya terhadap penyakit tadi udah kita jelaskan pada beberapa organnya. Yang pertama tentu saraf ya. Karena ini yang paling akan terlihat. Jadi jika ada riwayat orang tua dengan yang tadi saya sebutkan, misalkan pelupa atau itu kadang-kadang harus kita perhatikan juga pada diri kita ya. Jadi mungkin kita dapat mencegah dari awal ya dengan melatih. Misalkan bagaimana mengatasi lupa ya harus kita latih dari sekarang. Saya juga seperti itu ya. Tadi pada usia saya seperti ini, saya sudah mulai mengalami lupa. Bagaimana saya mengatasinya? Saya memberi catatan. Terus saya harus mengetahui tempat-tempat menyimpan yang spesifik, misalkan ya, seperti itu. Untuk mengingat memori, saya harus melatih hal-hal yang harus saya hafal. Misalkan saya harus hafal surat Al-Quran, misalkan ya. Kita mulai melatih. Nah, itu adalah usaha tubuh, usaha kita untuk mengurangi fungsi penurunan daripada organ saraf yang terkait dengan memori ya. Jadi memang harus kita latih ya. Eh, ingatan yang kuat, misalkan kita lihat pada ahli hadis ya, kemudian pada orang-orang yang hafal Quran, ternyata itu ada kaitan dengan fungsi optimal dari memori saraf. Jadi memori saraf kita itu juga ditunjang oleh mielin. Mielin itu kalau kita umpamakan mirip kabel ya. Ya, jadi saraf tuh merupakan satu sel neuron, kemudian antara sel neuron ada akson dan di atasnya itu ada mielin. Ya, mielin itu yang membungkus dari sel neuron atau sel saraf. Makin tebal mielin, pengantaran informasi akan makin cepat. Tapi jika tidak dilatih, juga akan mempengaruhi akan lebih lambat. Tapi kalau dilatih, dia akan lebih cepat. Ya, jadi hampir mirip dengan fungsi aliran listrik ya. Makin tebal tembaga yang menjadi konduktor daripada listrik itu akan makin cepat arus listrik akan apa namanya akan mengantarkan arus ya.
Jadi seperti itu juga sinyal dari saraf ya begitu. Nah, eee, adanya sel-sel saraf yang mengalami penurunan juga akan bisa kita cegah, ya kita cegah. Misalkan kita cegah dengan makanan dengan diet yang seimbang ya. Jadi kalau sel saraf itu terkait dengan diet protein yang paling menunjang ya. Jadi jika cukup protein maka akan cukup komponen untuk menjaga sel saraf yang berfungsi. Selain itu protein juga tentu dibutuhkan oleh misalkan sel-sel yang terkait otot ya. Nah, otot juga bisa berfungsi jika sel saraf berfungsi ya. Makanya kalau orang dengan penyakit stroke, sel ototnya tidak bisa berfungsi oleh karena pengantar sinyal untuk gerakan otot ada di sel saraf dan penunjangnya ya. Makanya jika jadi gangguan pada sel saraf, makanya otot akan terganggu. Jadi pada orang dengan stroke, sel saraf di pusat yang terganggu, sehingga fungsi motorik atau gerakan juga akan terganggu ya. Sehingga walaupun sel sarafnya bagus, tapi pusat integrasi di otak terganggu sehingga tidak bisa berfungsi jaringan otot tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi sebagai seorang ahli gizi akan menentukan ya bagaimana mempertahankan fungsi daripada sel atau jaringan ya terkait dengan penyakit pada degeneratif ini. Oleh karena penyakit degeneratif ini berkaitan dengan usia dan selain dipengaruhi oleh gerakan tubuh, kemudian fungsi hormonal tubuh, kemudian psikologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh diet ya, dietnya. Makanya nanti mungkin nanti Anda sebagai seorang yang bergerak di bidang gizi bisa menambahkan bahwa diet dengan kadar protein tertentu akan membantu fungsi daripada sel-sel ya, mengurangi lemak ataupun karbohidrat yang tinggi pada usia tua juga membantu oleh karena eh, diet lemak yang tinggi akan menyebabkan pembuluh darah akan menyempit sehingga aliran darah juga akan terganggu. Sedangkan aliran darah akan membawa nutrisi dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh sel saraf ya seperti itu. Nanti konsekuensinya tentu Anda harus eh, mengetahui secara ringkas atau gamblang ya, tidak secara mendetail tapi ada gambaran tentang penyakit-penyakit yang terkait hal ini ya. Kemudian secara umum pada orang dengan usia tua akan terlihat peningkatan lemak tubuh. Nah, ini akan terlihat dengan obesitas ya. Sehingga kenapa begitu? Oleh karena gerakan atau aktivitas pada orang yang lebih tua lebih terbatas, ya lebih mudah capek ya. Oleh karena kemampuan untuk mengolah hasil metabolisme menjadi energi juga menurun ya, sehingga sel-sel dalam menggunakan oksigen ya, kemudian nutrisi juga terganggu, aliran darah juga nggak sekuat dahulu ya. Yang saya jelaskan tadi, pembuluh darah jika aliran darahnya ada perlemakan menyebabkan gangguan aliran darah sehingga nutrisi pada darah termasuk oksigen juga akan berkurang. Terjadilah kekurangan oksigen secara perlahan tapi pasti ya. Jadi seperti yang kita tahu mungkin Anda lihat penyakit pandemi kemarin ada satu hal yang berpengaruh yaitu oksigen yang mengalami penurunan ya. Jika itu terjadi secara perlahan tapi pasti maka akan terkait penyakit yang gejalanya juga akan berjalan lebih lambat. Nah, ada orang dengan penyakit degeneratif seperti itu ya. Adanya peningkatan lemak tubuh atau obesitas juga akan disertai dengan pelemakan pada pembuluh darah. Nah, jika terjadi pelemakan pembuluh darah dalam aliran darah tadi juga akan terganggu ataupun mengandung komponen lemak yang lebih tinggi ya, sehingga lemak dalam darah tadi akan menyebabkan juga kelainan di organ yang dia darahi, misalkan terutama di otak ya. Kemudian pada pada jumlah total cairan tubuh juga dia mengalami penurunan ya, mengalami penurunan.
penurunan total cairan tubuh tadi diikuti oleh adanya tanda kulit yang lebih keriput ya, kemudian tanda-tanda hidrasi pada jaringan tubuh yang akan terlihat di daerah perut ya, kemudian di wajah ya, kemudian juga di organ-organ yang lebih menonjol tulangnya ya, akan terlihat pengeriputan tuh ya. Nanti ya jelas Anda akan melihat sendiri ya bagaimana hal itu terjadi ya. Jadi terjadi pengurangan total cairan tubuh, ada pengeriputan pada hampir seluruh organ, terutama di daerah wajah ya, kemudian di daerah tangan, kemudian perut ya. Nah, ini akibatnya pada saluran cerna akan menyebabkan gejala kurang nafsu makan atau anoreksia ya. Pada organ-organ mata akan terjadi penurunan fungsi lensa mata. Misalkan lensa mata jadi keruh ya, misalkan sering terjadi katarak dari mulai gangguan penglihatan biasa sampai buta ya jika kataraknya matang atau lensanya makin cembung ya, seperti saya nih. Dulu nggak pakai lensa ya, sekarang harus pakai lensa. Jika nggak pakai lensa ini kabur ya, oleh karena apa? Ya oleh karena ada gangguan di fleksibilitas lensa ya, lensa mata kita tidak selalu pas ya dalam usia tertentu, tapi akan kurang lentur, sehingga pada saat kurang lentur, pada saat dia harus akomodasi jadi kurang maksimal ya, sehingga tidak lagi melihat secara jelas seperti usia muda ya. Kemudian juga fungsi telinga juga seperti itu ya, terkait dengan tulang-tulang pendengaran yang mengalami pengapuran sedikit demi sedikit atau terjadi pelemakan ya. Di organ-organ endokrin juga seperti itu. Misalkan di gula darah, cenderung orang tua akan mengalami keadaan hiperglikemia atau gula darah yang tinggi ya, yang disebut dengan penyakit diabetes. Pada laki-laki terjadi penurunan fungsi hormon testosteron, sehingga laki-laki mengalami impoten. Kemudian pada perempuan, terutama yang menopause, akan mengurangi penyerapan kalsium sehingga terjadi osteoporosis. Jika terjadi osteoporosis, maka tulang-tulang tidak kuat kembali, ada trauma, dengan derajat trauma yang tidak kuat menyebabkan tulang mudah patah ya. Jadi pada orang tua itu misalnya masuk kamar mandi, hati-hati ya, karena daerah itu merupakan daerah yang menyebabkan sering trauma, menyebabkan fraktur atau patah tulang pada orang tua ya. Pada fungsi respirasi juga seperti itu ya. Orang tua akan mengalami gejala sesak ya, ya adanya gangguan respirasi disebabkan oleh gangguan jantung maupun gangguan organ respirasi sendiri ya, seperti itu. Nah, ada saluran cerna bisa terjadi penurunan fungsi apa ditandai oleh peningkatan SGOT dengan SGPT, sehingga bisa terjadi penyakit leper atau sirosis. Usus bisa terjadi susah BAB ya. Jika susah BAB terus tertahan menyebabkan dalam pada saluran cerna dan akan terjadi radang ya. Jadi begitu ya. Jadi banyak hal-hal yang menjadi faktor risiko terjadi penurunan fungsi organ yang multiple. Makanya kita nggak usah heran jika ada dengan kematian seorang yang udah usia lansia mengalami disebut multiple failure organ ya. Jadi organnya mengalami gagal organ yang banyak ya. Jantung, paru, ginjal ya, otak. Nah itu jadi bukan satu tapi banyak ya, sehingga tidak mungkin dikembalikan semula, sehingga menunggu harapan yang
kita hanya bisa mengantarkan, ya seperti itu ya. Saya mengalami hal ini ya, orang tua saya yang laki-laki meninggal pada usia 82 tahun ya. Sebelum beliau meninggal, saya lihat sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba satu saat orang tua saya mengeluh sakit hati seperti sakit mah. Ternyata setelah saya periksa ada kelainan pada heparnya ya, dan itu tidak berapa lama ya, hanya dalam jangka waktu 1 bulan lebih orang tua saya dipanggil ya, begitu. Nah itu bisa terjadi pada kita semua ya. Yang jelas apa persiapan kita, tentu bekal kita sebagai orang Islam harus membekali diri kita ya menghadapi saat itu, yang itu saat kematian. Jadi setelah kita lihat penyakit degeneratif ini meliputi seluruh organ. Cuman organ mana yang paling menonjol itu walau alam ya, artinya semuanya punya potensi. Misalkan di organ berikutnya di darah ya, sering muncul penyakit-penyakit alergi ya. Jadi penyakit alergi ini sering muncul autoimun ya, apakah penyakit lupus, penyakit rematik ya, penyakit yang terkait dengan tiroid ya. Kalau pada perempuan sering penyakit tiroid ya, banyak ya. Ada juga penyakit radang pembuluh darah ya, ada bagian fungsi produksi laki-laki bisa terjadi pembesaran prostat ya, nggak bisa kencing malah, nggak bisa kencing atau kencingnya tidak puas ya. Kalau di bagian otak terjadi, jadi kalau jalan dia gemeteran ya, nah itu adalah akibat massa otot yang menurun ya. Kurangnya massa otot seperti itu, itu menyebabkan jika jalan juga akan nggak bisa stabil ya. Jadi betul yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, diciptakan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan bayi, menangis, tumbuh, tapi nanti kembali lagi ke semula. Keadaannya lebih menyedihkan ya, artinya ini lebih menyedihkan kadang-kadang itu ujiannya bagi anak ya. Jadi kalau anak menghadapi orang tua yang udah sepuh, itu merupakan ujian bagi keduanya ya. Jika anak tuh bisa membantu orang tuanya atau menjadi anak yang mengantar orang tuanya sampai dia berbakti pada saat orang tuanya sakit sampai meninggal, dia sangat beruntung oleh karena dijanjikan sebagai anak yang berbakti, dan itu adalah balasan surga. Tetapi sering kita melihat seorang anak menghadapi orang tuanya tidak sesabar pada saat orang tua mengasuh anaknya pada saat dia mulai bayi sampai besar ya. Sehingga di Islam itu berbuat bakti pada orang tua itu sangat dianjurkan ya. Jadi yang pertama untuk bakti kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Yang berikutnya adalah orang tua yang dianjurkan, oleh karena kebaikan orang tua tidak bisa kita balas ya, walaupun kita berikan seluruh harta kita, tetap kita tidak bisa membalasnya. Dan itu akan berlanjut juga kita sebagai orang tua ya. Jadi seperti itu. Makanya nanti Anda ingat nih ya, adanya penyakit degeneratif ini, kita jadi tahu nih, wah kita selalu punya potensi memiliki kelemahan pada usia senja. Ya. Sehingga jika kita memperlakukan orang tua kita harus dengan santun, dengan baik ya. Dan ikut itu akan berlanjut pada kita ya. Jika kita memperlakukan orang tua dengan baik, insya Allah kemungkinan juga kita diperlakukan oleh anak juga seperti itu pada saat kita sudah mengalami usia senja ya. Tentang pada sistem saraf sudah kita jelaskan tadi ya. Nah ini ada beberapa faktor penyakit degeneratif yang bisa muncul ya. Jadi nggak selalu muncul ya. Ada beberapa faktor, misalkan gaya hidup tidak sehat ya, dia merokok ya. Kalau di Islam, ini yang saya sebutkan adalah yang saya tahu ya. Nah, kalau itu merokok itu haram ya. Jadi karena dia merugikan. Jadi setiap yang merugikan itu hukumnya haram. Tapi jika seseorang merasa itu
makruh ya silakan, tapi yang jelas itu sudah ada fatwanya ya. Nah, tetapi ada juga yang bilang merokok itu ada faedahnya selain merugikan, tapi mudaratnya lebih besar ya, sehingga disebut haram. Hidup tidak sehat lagi apa? Pola makan ya, pola makan yang berlebihan yang pertama ya, yang berlebihan tentu porsinya lebih daripada yang biasa ya. Jadi kalau kita makan dengan porsi yang seimbang ya nggak masalah. Yang kedua tentu pola makan yang tidak sehat adalah yang kurang ya, kurang kurang dalam segi betul-betul kelaparan ya, itu jelas tidak sehat karena keadaannya mungkin lebih Allah maafkan seperti. Tapi kalau kita berlebih, ada sesuatu yang salah dengan kita, ada yang salah dengan psikologi kita, ada yang salah dengan sifat kasih sayang kita, sehingga kelebihan tadi seharusnya bisa kita berikan pada orang yang membutuhkan ya, misalnya pada saudara terdekat ya, saudara yang terdekat dari kita itu bisa kita berikan kelebihan rezeki kita, dan itu menjadi satu amalan ya. Jadi agama kita betul-betul luar biasa ya amal ini. Ini pola makan tentu Anda sebagai seorang ahli gizi akan lebih paham ya pola makannya bagaimana yang bagus, yang seimbang ya. Misalkan harus ada komponen seratnya ya, sayurannya atau buah-buahan, harus ada komponen proteinnya. Nah, dia tidak selalu komponen ini harus nabati, hewani juga tetap perlu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu malah ada hal yang khusus untuk makan protein hewani. Jadi menurut saya hal yang tidak bagus jika protein hanya dari nabati, dari tumbuhan saja ya, tapi protein hewani juga diperlukan ya. Jadi itu yang seimbang ya, kecuali kita sudah berlebihan, nah itu udah tidak sehat. Ada sumber protein, kemudian ada sumber karbohidrat ya, kemudian baru yang lain lagi bisa tambahan seperti yang banyak mengandung mineral atau zat mikronutrien ya, yang berada pada zat zinc misalkan ya, mangan dan lain-lainnya begitu. Kemudian yang tidak bagus juga makanan teroksidasi, yang disebut makanan teroksidasi misalkan yang digoreng dengan minyak goreng yang berkali-kali ya. Ini kalau sekali-kali nggak apa-apa ya, tapi kalau sering mempengaruhi minum pembuluh darah ya. Kemudian juga makanan yang dibakar ya, itu kurang bagus ya, karena dia akan teroksidasi. Sisa pembakaran akan menyebabkan kelainan pada pembuluh darah maupun pada sel-sel yang ada pada tubuh kita ya, sel saluran cerna dan lain-lainnya. Bisa juga karena diasinkan, misalkan ikan asin ya, mungkin kalau sekali kan kalau nggak apa-apa, tapi kalau sudah diasinkan berbeda hasilnya. Asin ya. Kemudian makanan-makanan yang disajikan seperti fast food itu juga sering menyebabkan teroksidasi ya, sehingga kurang sehat kalau sering kita. Orang dahulu yang sering makan yang segar-segar lebih sehat ya, jadi itu akan dipertahankan oleh orang Jepang. Bukan kalau kita makanan segar-segar sering berasal dari sayuran ya, buah-buahan. Tapi kalau orang Jepang bahkan protein hewani itu mereka makan yang segar, tidak diolah. Misalnya ikan itu mereka juga ada makan yang langsung ya begitu. Nah, yang kita tidak bisa hindari tentu genetik atau keturunan ya. Jika kita keturunan orang yang gemuk, obesitas ya ini nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita hindari dengan melakukan exercise atau olahraga ya, olahraga yang cukup, kemudian menjaga dietnya yang akan kita masukkan, mengatur pola diet ya, kemudian segera melakukan konsultasi jika diperlukan. Yang berikutnya adalah obesitas atau kegemukan, ini berkait dengan pola diet, genetik atau keturunan tadi ya. Jika obesitas tentu harus dilakukan cara-cara penurunan berat badan.
Jadi penurunan obesitas atau kegemukan tadi bisa dilakukan dengan exercise, olahraga, mengatur pola makan ya, kemudian rajin kontrol ya, kemudian juga dia akan bisa dikendalikan dengan menggunakan teknik-teknik misalkan operasi membuang lemak ya yang sekarang sering dilakukan. Kemudian ada lagi faktor penyebab yang berasal dari paparan zat kimia ya. Nah ini yang sering terjadi, misalkan sering kita memakai bahan penyedap masakannya yang berasal dari mecin ya, itu juga kurang bagus ya, karena ada zat mecin tersebut yang bersifat karsinogenik bisa menyebabkan timbulnya sel-sel yang risiko menjadi sel kanker ya. Zat kimia lagi yang sering dipakai misalkan untuk pengawet ya. Kalau kita tidak sadari itu kita misalkan beli ayam ya, ayam kelihatannya sih ternyata udah dikasih formalin ya. Kemudian juga kalau kita beli mie, hati-hati juga mie sering juga dikasih boraks ya, boraks itu jumlahnya ada yang sedikit, tapi kalau kita makan mie itu kan banyak kita makan ya. Nah itu masukkan zat kimia ya, kita sering tidak sadar itu. Nah ada juga misalnya dengan pekerjaan, kalau zat kimia nih, kalau seorang dia bekerja dengan si pengecat, tukang atau kuli, tentu akan terpapar dengan zat kimia dari zat ya, cat rumah atau cat dinding tuh ya, itu juga akan menyebabkan beberapa penyakit sinogenik atau penyakit saluran nafas atau saluran cerna ya. Nah kalau berkaitan dengan radikal bebas, ini tentu terkait dengan lingkungan biasanya, misalkan kita hidup di kota yang penuh polusi ya. Kalau polusi udara seperti Jakarta lebih tinggi berarti tingkat radikal bebasnya dibanding kota lain yang tidak seperti Jakarta, misalkan di Banten ya atau di Bandung, tapi Bandung lebih polusi daripada di Banten ya gitu. Jakarta dengan Surabaya ya beda tipis ya. Jadi radikal bebas bisa berasal dari situ atau dia berasal dari pengaruh sinar radiasi ya, yang sinar radiasi misalkan di ronsen ya, di ronsen foto mungkin kalau hanya sekali dua kali nggak masalah, tapi jika sering itu akan menyebabkan juga kelainan pada sel ya. Nah ini yang berpengaruh juga dengan penyakit yang terkait familial atau keluarga. Jadi satu penyakit itu sebagian bisa disebabkan oleh satu faktor, tapi ternyata lebih banyak oleh banyak faktor ya. Jadi disebut faktor risiko seperti itu ya. Faktor risiko adalah faktor-faktor yang mempengaruhi satu keadaan tubuh manusia, dan jika dia berkumpul maka akan menyebabkan dan mencetuskan satu kelainan atau gejala penyakit ya. Itu. Jadi ternyata ada hubungan yang erat antara hubungan gizi dan penyakit degeneratif ya. Yang saya telah jelaskan tadi, gizi mikro dan makro yang tidak seimbang sangat berpengaruh pada atau tidaknya terjadi penyakit degeneratif ini. Jadi ini berkaitan dengan pola makan yang salah yang akan menyebabkan peningkatan risiko tadi ya, misalkan tadi yang sudah kita jelaskan, baik itu dari jenis ya, bahannya ya, kemudian terkait dengan cara pengolahan dan lain-lain ya. Nah kita harus tahu ya, dalam tubuh kita yang kita konsumsi akan membentuk antioksidan ya. Antioksidan tadi fungsi melawan radikal bebas ya. Jadi antioksidan berfungsi melawan radikal bebas akibat oksidasi yang terjadi secara natural maupun
dibuat ya. Antioksidan tubuh itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada antioksidan primer ya, kerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru. Contohnya misalkan enzim yang ada di tubuh disebut SOD ya, mencegah proses peradangan, dan ini juga sebenarnya membutuhkan zat-zat mineral atau mikronutrien seperti mangan, zinc, tembaga, dan selenium ya, sebagai antioksidan. Dan jika antioksidan ini ada, juga akan menyebabkan penghambatan terhadap gejala penyakit degeneratif. Mungkin contoh yang lain adalah mineral yang terkait dengan zinc. Jadi waktu kita kemarin COVID, mungkin ada dianjurkan meminum zinc syrup ya, misalkan zinc ya, itu dianjurkan untuk meningkatkan fungsi dari antioksidan ya. Kemudian antioksidan sekunder merupakan fungsi dari senyawa yang mencegah reaksi berantai. Contohnya misal dari vitaminnya, vitamin C, vitamin E, ya, beta karoten ya, kemudian asam urat di dalam tubuh, bilirubin dan albumin ya. Nah ini terkait dengan pencegahan penyakit kanker ya, misalkan di esofagus dan lambung. Kemudian antioksidan ini juga berfungsi sebagai pelindung, ya, pelindung daripada sel dan jaringan dengan sumber dari sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau Anda tahu buah-buahan dan sayuran itu banyak mengandung vitamin C, ya, terutama mineral-mineral tertentu ya, terkait dengan proses metabolisme ya. Misalkan vitamin vitamin E, vitamin itu banyak di wortel, vitamin C misalkan di buah-buahan dan lain-lainnya. Kemudian antioksidan tersier ini berfungsi memperbaiki kerusakan sel jaringan dilakukan oleh radikal bebas. Misalkan enzim yang memperbaiki enzim yang berasal dari DNA ya, yang mencegah penyakit kanker. Jadi sebagai anti-onkogen namanya. Antioksidan ini bisa mengurangi penyakit degeneratif yang sifatnya sebagai kelainan kanker ya. Jadi pada orang tua sering beberapa penyakit kanker bisa muncul di saluran cerna, di gaster, di esofagus ya, dan paling sering di hati ya, atau oleh penyakit lever. Kemudian antioksidan yang didapatkan pada bahan makanan perlu Anda tahu ya. Ada yang non nabati, ada yang nabati ya. Yang non nabati tentu yang berasal dari protein hewani. Ya misalkan daging ya. Daging ini kalau kita bisa pilih bagusnya yang memang segar ya. Daging merah ya. Harus dimasak dengan benar ya. Misalkan dari di cara mengolah dengan dibakar ya. Seperti Anda sering makan sate itu kurang bagus ya. Itu radikal bebasnya banyak ya. Sebagai antioksidannya dia malah bukan antioksidan ya. Jadi kami enak rasanya tapi ternyata sifat radikal bebas ya. Jadi yang kosong-kosong hitam itu malah menyebabkan kelainan yang menyebabkan risiko kanker ya. Nah, jika makan atau sedang menyebabkan reaksi antara natrium oksida, natrium klorid dengan amin ya. Dan ini akan juga menyebabkan peningkatan asupan lemak ya. Ya, kalau lemaknya esensial, tapi kalau non esensial akan menyebabkan peningkatan kolesterol ya. Pada daging merah juga akan ada zat besi yang cukup untuk pembentukan oksigen radikal ya di saluran cerna. Jadi
Eh, pada daging itu dikonsumsi secukupnya saja ya, cukupnya saja, karena jika berlebih tentu menyebabkan peningkatan asupan lemak dan akibatnya juga peningkatan zat besi ya, yang menyebabkan pembentukan lemak radikal bebas tadi di saluran cerna ya. Maaf ya. Nah, sebenarnya penyakit reguler itu banyak ya. Tapi tadi contohnya udah kita sebutkan ya, yang mulai dari penyakit stroke atau penyakit saraf, demensia, Parkinson ya. Yang berikutnya penyakit jantung, diabetes ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang sering mengimbang-imbangin pada orang penyakit dengan usia lansia ya. Yang paling sering ditemukan yang pertama di DM atau diabetes mellitus ya. Penyakit DM ini mungkin secara gizi merupakan target utama. Anda harus memberikan cara diet yang benar ya pada seorang dengan terkena penyakit diabetes. Gimana di sini terjadi kelainan hiperglikemia atau peningkatan gula darah secara terus-menerus, dan itu dipengaruhi oleh bisa karena kekurangan insulin, bisa juga karena memasukkan intake makanan yang berlebih dalam hal karbohidrat atau lemak ya. Jadi karbohidrat dan lemak merupakan sumber meningkatkan gula darah ya. Jika insulinnya tidak cukup, dia akan terjadi kegagalan dalam penyimpanan di hati sebagai cadangan glukosa. Jadi glukosa itu dalam darah jika berlebihan secara normal akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati. Selebihnya sebagian kecil di otot ya. Tapi jika hormon insulin kurang, maka tambahan dari glukosa menjadi glikogen akan menurun sehingga glukosa dalam darah tidak bisa disimpan di hati, tetap tinggi dalam darah. Akibatnya terjadi hiperglikemia ya. Oleh karena itu, karena pengaruh makanan cukup besar di diabetes, usaha pertama secara primer ya pola makannya harus seimbang ya. Jadi ditimbang makanannya ya, berapa karbohidratnya sesuaikan dengan berat badan. Kemudian boleh makan sayuran, buah-buahan lebih banyak. Hindari makan manis yang jadi, misalkan gula ya, sumber glukosa misalkan kalau di buah-buahan itu durian ya, yang nggak boleh itu. Kemudian kalau di sumber bahan makanan yang banyak lemak itu nggak boleh ya, nggak boleh diberikan, oleh karena bisa meningkatkan resiko gula darah. Kemudian dalam hal ini juga memperhatikan berat badan yang berada dalam batas normal. Artinya dengan orang diabetes, obesitas atau orang obes dan terkena diabetes lebih tinggi resikonya ya daripada orang kurus ya. Kemudian yang penting lagi olahraga secara teratur ya, olahraga secara teratur. Nah, pada pencegahan sekunder perlu dilakukan deteksi dini ya. Artinya mendeteksi adanya gejala kemudian didiagnosa ya, sehingga bisa dicegah menjadi tidak lebih parah atau dicegah tidak timbul komplikasi ya. Kemudian pencegahan tersier dengan cara memeriksakan organ-organ yang risiko tadi ya, mulai dari mata ya, ginjal ya, tungkai. Jadi kalau orang diabetes itu sering gejalanya tidak terasa kalau terkena duri ya, karena dia terkena saraf yang disebut neuropati, sehingga kalau dia terkena hal yang melukai tidak kerasa, kurang kerasa, sehingga tahu-tahu sudah timbul luka yang bernanah ya. Ini dihindari. Jadi hindarkan orang dengan diabetes tidak memakai sendal, dia harus pakai sendal, tapi sendalnya tidak boleh sempit ya. Karena jika lecet pun lukanya akan menyebabkan tidak cepat sembuh ya.
Jadi penyakit diabetes yang pertama, tentu di sini sebagai ahli gizi Anda harus mempelajari ya secara atau fisiologinya. Mungkin di situ pertama diabetes hanya disebabkan oleh karena kurang optimal fungsi insulin. Kedua, asupan makan yang tidak seimbang, sehingga yang perlu diperhatikan sebagai ahli gizi, Anda memperhatikan pola makannya. Jenis apa makanan yang akan dikasih, berapa takarnya, kadarnya, itu Anda harus kuasai ya. Dan berikutnya penyakit degeneratif juga yang sering ditemukan osteoartritis, yang merupakan penyakit sendi yang menyerang orang lansia, di mana pada jaringan tulang rawan sendi jadi adanya gejala sakit jika digerakkan ya. Oleh karena tulang rawannya mengalami erosi atau penipisan sehingga jadi pertemuan permukaan dua tulang ya, misalkan di lutut ya. Sehingga dengan osteoartritis orang itu tidak bisa menekuk lutut saat sholat ya. Biasanya yang faktor risiko terjadi penyakit ini adalah genetik, perempuan, obesitas, atau pernah ada benturan pada sendi dan usia. Jadi makin tinggi usianya makin tinggi itu terjadinya osteoartritis atau OA. Tapi yang perlu diperhatikan lebih sering ditemukan pada orang dengan obesitas ya. Gejalanya ya mirip ya dengan penyakit rematik ya. Jadi pada persendian lutut, panggul atau punggung ya. Dan obatnya memang hampir mirip dengan rematik biasa. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan dari gizi adalah mengurangi risiko obesitas dengan mengurangi diet lemak atau diet rendah lemak ya. Kurangi juga diet karbohidrat yang tinggi atau normal. Jadi diturunkan sehingga dia akan mencapai berat yang stabil ya. Penyakit berikutnya sering juga pada orang dengan penyakit usia lanjut, penyakit jantung, terutama jantung koroner. Ini adalah penyakit pembuluh darah yang telah kita berikan kuliahnya pada sebelum semester kemarin ya. Kemudian penyakit ini biasanya disebabkan oleh adanya gangguan kesumbatan. Sumbatan ini bisa bergradasi. Jika separuh akan terjadi iskemik, jika total akan terjadi impak sampai kematian ya. Ini terkait dengan hiperkolesterol sehingga diet lemak atau diet kolesterol atau diet lipid ya harus diperhatikan. Karena dia makan yang mempengaruhi peningkatan kolesterol harus diperhatikan jenis makanan apa yang tidak boleh ya, harus perhatikan. Misalkan jeroan ya nggak boleh, daging-daging ya. Ya kalau udah dengan penyakit jantung koroner juga harus diutamakan mungkin diet-diet yang berasal dari nabati lebih aman ya. Yang berikutnya penyakit asam urat ya. Asam urat ini dalam istilah medisnya GOUT ya, penyakit GOUT merupakan penyakit disebabkan oleh penumpukan zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi ya. Ini merupakan efek samping dari hasil pemeriksaan sel dalam darah ya. Memang asam urat itu bisa dikeluarkan tubuh melalui feses atau kotoran ya dan urin. Tapi ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat yang bisa menyebabkan kadarnya meningkat dalam darah dan bisa juga disimpan dalam jaringan. Sehingga dengan penyakit asam urat itu muncul pendarahan kadang di telinga ya. Nah, kemudian juga di sendian ya. Akan menyebabkan tanda-tanda nyeri ya. Nyeri persendian ya, kemudian bengkak ya. Obatnya hampir mirip dengan artritis dan rheumatoid arthritis, tapi di sini juga yang penting adalah mengurangi
makanan-makanan yang mengandung protein purin, misalkan kacang-kacangan ya, ayam, yang melinjo ya, kemudian udang, makanan laut yang ketam ya, ikan masih bisa, tapi yang mengandung banyak purin itu berasal dari udang, kerang. Dan jika mereka mengkonsumsi itu akan terjadi perkambuhan yang bisa cukup cepat. Jadi nanti diet makanan yang sedikit purinnya harus diberikan informasinya pada pasien ya. Misalkan Pak ini nggak boleh makan makanan laut ya yang udang, kerang tadi, cumi ya. Kalau daging sapi bisa tapi hindarkan daging-daging yang berlemak ya. Kemudian penyakit berikutnya yang juga sering adalah penyakit stroke ya. Bila Anda pernah sering tahu tentang penyakit ini, penyakit yang berasal dari akibat pasokan darah ke suatu otak yang terganggu secara tiba-tiba, bisa karena ada sumbatan, bisa karena pecah pembuluh darah ya. Jadi stroke ini juga menyebabkan kematian yang tinggi ya. Jadi di Indonesia sehubungan dengan pola makan fast food ya, dan makan makanan yang tidak sehat sangat meningkat. Risiko terjadi penyakit ini juga akan tinggi ya. Mungkin yang orang-orang saat ini mereka tetap makan itu tapi ada melakukan olahraga ya, atau exercise. Dan mereka mengendalikan makan dengan cara yang lebih sehat. Kecuali mereka misalkan ada pesta makan di tempat restoran atau di mana ya, yang makanan yang dihidangkan adalah makanan yang banyak mengandung lemak atau karbohidrat ya, sehingga setelah itu mereka akan mengurangi lemak yang masuk, misalkan dengan cara minum obat ya. Sekarang ada obat anti kolesterol ya, bisa diminum mengurangi kolesterol yang jahat. Dia adalah terkait dengan penyakit negatif dalam segi bagaimana cara hidup sehatnya ya. Mungkin di sini tadi sudah dipaparkan ya faktor-faktor risikonya ya. Misalnya yang merokok ya diusahakan berhenti merokok ya pada usia lansia tadi ya. Cuman ini perlu waktu ya. Jadi jika seorang tua udah biasa merokok, menyuruh berhenti itu susah ya. Jadi kita harus membujuk dengan baik. Ya kemudian situasinya juga baik ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua ya seperti itu ya. Kalau Anda sudah menasihati, bilang persuasi, masih juga dilakukan ya walau alam ya, itu kan yang maha kuasa Allah, yang maha tahu Allah ya, tapi kita sudah berusaha. Situ yang penting ya. Jadi prosesnya bukan hasil. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan usaha kemudian prosesnya beda ya, hasilnya beda gitu ya. Tapi yang penting itu proses ya, prosesnya kita sudah berusaha dengan keras ya. Jadi lagi tentu kalau jika peminum alkohol ya di stop ya. Yang kedua adalah membatasi asupan gula, baik cemilan, sembing, coklat, dan lain-lain ya. Susah ya, jadi orang tua tuh mereka sering, apalagi kalau dibeli banding ya, aduh, kalau dia nggak aktif juga bergaul dengan teman yang lain, dia akan mengalami stres yang tersendiri sehingga bisa dialihkan ke makan ya. Kemudian tips lain adalah kurangi asupan purin, jeroan dari unggas, kaldu, daging, emping, dan lain-lain ya. Anda bisa nambahkan ya untuk asupan yang banyak beresiko pada penyakit gout atau asam urat dengan cara menguranginya ya. Kemudian lagi adalah diet rendah lemak ya.
Jadi kayak kuning telur, keju, kepiting, udang, tumis, susu, dan dihindari. Ya, bagaimana caranya? Ya, harus disesuaikan dengan berat badannya ya, berat badan. Kalau dia perlu, harus disesuaikan berat badan juga secara bertahap. Kalau dia malah berat badannya kurang, ya harus ditambah berat badannya mencapai tahap yang normal. Ya, ada rumus cegah kegemukannya dengan rumus ideal. Ya, hindari asupan garam yang berlebihan ya, atau hindari bahan penyedap masakan dari pecin. Berikutnya olahraga teratur, latihan teratur. Ya, saya bilang tadi bisa jalan kaki ya, atau sekedar main pingpong tapi tidak terlalu serius ya. Terus sekedar olahraga di air seperti berenang tapi tetap menjaga keamanan ya. Yang cukup. Kenapa saya tidak memakai tidur 6 jam sehari ya? Sebenarnya dalam agama Islam itu sudah cukup aturan tadi ya. Dalam Islam itu kita dianjurkan tidur setelah sholat Isya ya. Jadi kalau jika Isya nanti jam 7:30, Anda tidur jam 8, lalu bangun jam 2 atau jam 3. Jadi Anda melakukan sholat tahajud. Nah, itu sudah sehat sekali ya. Karena tidurnya sudah jam. Jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam. 4 jam tambah 2, jam 2. Jam 2 itu berarti sampai jam 3, berarti 7 jam. Jadi sangat ya. Kemudian Anda melakukan gerakan sholat. Itu mendidik kejiwaan kita ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang sehat ya dengan cara sholat. Juga kita melatih ingatan kita ya pada saat kita membaca surat atau ayat ya. Jadi banyak sekali manfaat pada saat itu ya. Dan jangan disangka dengan tidur yang cukup Anda bangunnya telat, tidak. Malah lebih sehat Anda bangun pagi ya. Bangun jam 3, jam 2, langsung tunggu sholat subuh, baru Anda langsung pergi kantor. Nanti di kantor istirahat sebentar, baru atau Anda setelah sampai di belajar, Anda bisa belajar seperti itu ya. Jadi Islam itu sudah cukup ya. Kalau lagi tentu untuk orang tua memiliki check up ya, karena dia akan selalu mengalami satu kelainan yang terkait dengan umur satu sel atau jaringan. Misalkan gigi copot ya, kayak saya gigi mulai goyang ya begitu. Jadi saya harus tahu diri ya, melakukan check up ke dokter gigi, melakukan check up jantung, melakukan check up paru-paru, atau melakukan kegiatan rehabilitasi yang sifatnya untuk otot-otot kaki ya, seperti itu. Jadi pencegahan memang lebih penting daripada mengobati, karena pencegahan bisa dilakukan tanpa biaya ya, dan itu lebih efektif ya daripada mengobati. Ya lebih baik kita mencegah ya. Ya, itu saya kira mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kuliah tentang penyakit ini ya. Penyakit degeneratif yang saya sampaikan ini bersifat umum ya, jadi umum oleh karena penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah disampaikan pada kuliah-kuliah yang terdahulu ya. Begitu dari saya, dari dokter Mika, dokter Vita. Jadi ada 4 golongan penyakit besar yang disampaikan, yang sudah juga kita pelajari ya. Penyakit jantung ya, penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit asam urat ya. Itu meliputi 4 sistem organ ya, dan terkait dengan penyakit degeneratif berarti terkait dengan fungsi sel dan jaringan yang mengalami penurunan ya. Tidak seluruh jaringan tadi akan menyebabkan satu penyakit pada orang tersebut,
itu karena bersifat individual. Karena apa? Ada faktor-faktor risiko yang mempengaruhi yang tadi kita jelaskan. Ada 6 faktor tadi. Mulai dari kebiasaan tidak sehat, pola makan tidak sehat, ya, kemudian istirahat yang tidak sehat, ya, ada kelainan genetik, ada hal-hal yang kita sebutkan tadi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Tidak ada pertanyaan sebelum selesai, ya. Ada pertanyaan tidak dari Anda? Oh ya, saya tadi sudah kirim yang kuliah ini ya ke ke Mbak Nur, lihat. Mudah-mudahan yang saat ini sudah tersampaikan. Yang anjing GH belum saya kemarin kirim oleh karena ada keperluan ya yang kemarin mendadak ya, dan saya agak lama bisa, tapi Anda bisa buka ya nanti di buku ya Robin and Kumar ya, mekanisme of disease ya. Jadi di kecelakaan kita ataupun di itu ada buku ini maupun di Cempaka Putih ya. Jadi Anda silakan bisa ke itu lengkap ya. Ada tidak sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ini kuliah terakhir ya, kuliah terakhir dari kami. Rencana untuk apa namanya, tes nanti mungkin dari tiap-tiap materi ya, kita akan memberikan soal 5 soal ya. Nah, ini penyakit generatif adalah materi saya terakhir sebelum Anda nanti semester ya. Ya. Nanti kalau sampai ke Cempaka Putih kita ketemu bisa langsung ya, apa namanya, kalau ada yang belum dapat bisa langsung saya pinjamkan plastisnya, nanti langsung set di laptopnya ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Baik ya, karena tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya pertemuan kita hari ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak dokter.